Bismillahirrahmanirrahim. Terus niki napa? Gaya Basul Masail mawon. Terus masalah tolak itu wilayahnya Zaud. Nah, pengganti tolak itu khulu. Kalau di Indonesia itu rafa. Jadi kalau yang komplain itu perempuan, misalnya yang lanang, yang lelaki itu mengecewakan, kalau pun pesan tentang Mas Edi bahwa musyawarah yang di kampung itu Mas Pati Kidul. Nah, wilayah Pati Kidul ini diusahakan Basul Masail sing dadi solusi. Belum nanti di Mangkelawang Pati, dedaman di saiki. Niki cerita di Mangkelawang Pati tapi ya ora sampean jelas. Tanggamu yang jelas. Nanti yang Pati soal tengen kulon itu jam 5:04 mes surup Pak wae setan dorong Jowo Sandiolo. Nah, kalau kan kiai nak mes surup itu semua tasbih eling pangeran dah. Soan itu dia ganteng dia ganteng lah. Ini penting kata ganteng. Kok nak elek pegatan kan wajar sehingga cerita sampai tangklet. Terus kalau ada orang bilang las anti lasti bisa jadi bahasa Jawa lah. Itu suara bujuku. Itu tolak ndak. Kamu sudah ndak istri saya itu tolak ndak. Nah, terus kalau kan makanya ini kan sering terjadi misalnya lelaki marah, itu suara bujuku. Sama dia oleh percaya aku nggak Basul Masailnya ya oleh ini bebas ya. Kalau harus takut, yang ngalamin itu sinten, yang ngalamin itu siapa? Sama kenal orangnya, kenal terus. Telepon tak omongannya om, mau ketemu saya. Sampai beberapa kali bilang ketemu saya. Akhirnya kalau ngamuk, sama mulai wae. Ini surup-surup wae setan namanya. Kalau itu betul Quran, maksudnya mesti mandi. Sebenarnya mulai wae untuk aku ngamuk om. Dengan cerita dia pulang suatu saat tanya lagi. Lalu saya tetap jawabnya gitu. Orangnya siapa? Tak teleponnya. Nah maksud gue nak sampai jadi fakih betul. Nelpon ini penting karena lasti bisa jadi itu kinayatut tolak. Maka kita bisa menjawab itu wakoat tolak amla itu nunggu konfirmasi sama ya lafidut tolak tadi yang melapatkan tolak tadi. Tapi dia tidak mau nelpon, padahal mau tidak mau menjawab ya benda itu terserah apa yang melapatkan tadi. Ternyata suatu saat dia itu ngaku kalau itu dia. Aku sempat mangkel ini sepurane tenan. Oh dasar orang Pati. Sajane keliru. Kayak mesti orang Pati ngono. Maksudnya lu yang bulat ya akeh maksudnya. Bulat ya akeh iku ya akeh. Aku sing ra bulat ya nggih kathah lah. Sing gitu ya rembang ya padha ini bab-babane. Nah kalau itu ya semuanya kiai terjawab itu mamang. Singkat cerita tak cari-cari lagi. Ini kita termasuk barokah kitab I'anatul Talibin yang sampai jaluk sanad ya gampang sekali karena misalnya ma'ruf lah. Mas Edi kalau ini Mas Rozak ini ngirian sendirian yai nyupiri lami ya kabeh muridnya Mbah Mun, sebagian besar kita muridnya Mbah Mun. Mbah Mun sing paling gampang nggih nate ngaos Mbah Zubair paling ma'ruf niku diantaranya ngaos Mbah Fakih Mas Kumambang. Nah Ki Fakih niki dulu riyen bareng-bareng Mbah Hasyim ngaos teng Mbah Mahfud pundi Termas teng Mekah ngaos ya. Islam Mbah Mahfud Termas niku beliau umur 15 tahun niku ngaos kalian Sayyid Abu Bakar Sato. Jadi yulazimuhu muddata khamsata asyara sanatan. Terus umur 15 tahun kila ngantos 20 tahun wa kila ngantos 29 tahun. Walhasil itu ngaos lami sekali. Sing disepakati ke 10 tahun nih. 10 tahun sampai alim. Jadi nak 10 tahun sampai goblok itu ada orang efek. Tambah goblok. Ini 10 tahun sampai alim. Nah, Mbah Mahfud niki orang yang mulazamah sama Sayyid Abu Bakar napa? Sato, Sayyid. Terus misalnya berarti kula Mas Edi sedanten lah, jenengan sedanten Mbah Mun, Mbah Zubair, Ki Fakih, Mbah Mahfud, Sayyid Abu Bakar napa? Sato. Jadi jenengan itu top
tokoh Sabiah. Sampai nganggep Edi itu guru yang gak menguntungkan. Tapi untung aku ya, menurut saya salah. Ada kena kehilangan 1 juta loh. Ada yang melanggarnya 5 juta. Itu nak 5 lembar kan paling 5 lembar sekitar 5 juta. Ada berarti. Lu tenanan loh. Gua nak BLU tak hormati teman. Bukan main-main. Dia tuh teman aku 5 juta. Yakin tak ada sampai itu. Lalu nak ngomong, saya ini malaikat ya sembrono. Bodoh ini dosa benar, bodoh ini kira latihan dapat dosa. Bodoh ini kira tenan malah rapat itu, sebenarnya sebagian. Nanti bodoh ini ramangkel. Iya, bodoh ini mbah, ini kan ini sebagian. Di bodoh ini ramangkel. Bodoh ini kira latihan, mangkel tenan kan. Itu arm-arm 1 juta kok orang kasih. Ya mbah mu udah 1 juta dulu, 1 juta. Jadi cara bodoh ini kan rasa tenang aja. Mulane bojone sampean nek dijanjeni mantel, mergo bahagia iki dijanjeni bakso jebule ra ditukono mantel tenan. Nek bojo kula ora mantel yang jajane kulkas pirang-pirang akeh. Ora sida liyane akeh. Nek bojone Edi dijanjeni ra sida mantel tenan. Ngono manane kok janji tok. Jadi ada bojone wong mapan, mergo gampang nyepuro. Ke atine legowo. Baru tukaran bagi aja nak kiai mapan, gampang nyepuro. Nek ora mapan tukaran gue kegiatan wah ribet. Ora mapan kegiatan. Nah, tak terus nama lagi. Termasuk kinayah niku kata-kata lasti bisa jadi. Akhirnya boleh-boleh. Jadi baru kitab-kitab Fathul Mu'in niku memang diantara yang dikatakan apa? Kinayah. Niku adalah kata-kata kamu itu tidak istri saya. Itu kinayah. Artinya kinayah kalau dia niat itu tolak. Sama lagi ya. Kalau dia itu niat itu tolak, maka yang menjadi tolak. Kalau niat bahwa perilaku kamu itu tidak perilaku seorang istri, maka itu termasuk kinayatut tolak. Nah sehingga ketika tadi cerita orang Pati tadi, tak tanya, lu itu orangnya siapa? Tak teleponnya, maksud saya tak teleponnya dengan tak telepon kan terkonfirmasi niatnya itu apa? Dia rakyat susu lagi ngaku niku kuwe. Wah ribet. Nah, terus niki cerita problem tolak ya. Terus ada lagi khilaf masalah lafaz saroh atau siroh. Lafaz-lafaz yang di kitab terkenal. Salah lagi lafaz-lafaz yang di kitab itu terkenal, tapi di level keseharian tidak terkenal. Terus ketiga masalah takkid. Ini kudu dimusyawarah takkid atau taksis atau menambah. Bahasa Arab itu ya agak angel. Misalnya kamu marah sama istri, bilang tolak tuki itu bisa 1, bisa 3. Karena kata tolak tuki kedua itu potensi takkid. Bahwa gue ngerti nak bojomu rodok kopok, banyak kopok tenan kok. Terus mangkau berulang, maka pengulangan ini tidak insya'ut tolak tapi takkid. Takkid itu mentaukiti kata pertama. Itu bab-bab yang jenengan harus diskusikan, karena jangan kira kinayah itu tolak itu hanya di iqa'ut tolaknya saja, tapi jumlah tolak sendiri itu bisa tadi karena bilang tolak tuki itu kan bisa niatnya semuanya insya'ut tolak, memang mewujudkan tolak berarti bain karena melafadzkan 3 tolak berapa? 3 kali. Tapi bisa saja dia melafadzkan kedua itu mergo ketok bojone rapate ngomongno. Misalnya kemudian tolak tuki cek duweanan, cek dolanan. Wong goblok tolak tuki wis cek duweanan. Ini kan bisa saja kamu isma mendengarkan dia supaya dengar, atau memang kamu saking mangkele kurang seru tolak pisan pindho sama ben sing seru itu kan telu. Nah ini bisa juga diperdebatkan. Nah yang terakhir dari sekian yang harus sampai Faksul Masail itu masalah khulu atau rafa. Itu problem. Saya punya banyak cerita di Jogja, di kota-kota ya. Semua anakku nakal.
Ini cerita LSM ya, saya akan punya banyak kawan LSM. Banyak wong lanang itu sange nakale, nyun sewu tidak sekedar tidak nafakoi. Bahkan si istri yang Afifah tadi, kadang-kadang itu nyun sewu dikon nemoni wong lanang, dikon macam-macam lah. Itu kan menyiksa betul. Makanya babul khul'i itu harus kita buka selebar-lebarnya untuk jenis kasus seperti ini. Dulu di antara yang ngaji saya itu cucu Mbah Zubair, namanya Gus Ahyad. Banyaklah cucu Mbah Zubair yang sering diskusi sama saya. Tak peseni supaya membuka kitabul khul'i seluas-luasnya. Dan supaya hakim, saya juga sering pesan ke hakim agama, supaya di bab-bab seperti ini dipermudah talaknya. Karena kan kasihan kan. Saya juga pernah nangani perempuan yang ingin tobat dari bojone bandar narkoba, yang dia tugasnya disuruh ngedarkan apa? Narkoba. Jadi ini kan masalah-masalah yang dulu fikih itu nggak bayangkan ada orang nakal. Karena nakal sampean kan paling banter gak nafakoi. Luwih para menar, para warisane mertua itu kan nakal-nakal ringan lah, masih manusiawi lah. Mungkin rantuk warisan ya sopo, masih ya nakal tapi masih bisa dibela lah. Maksudnya dianggap yang normal lah. Kalau ngelasem mau manggil padi, kalau ngomong gak ada yang wedok itu cara fikih masalah kan. Maksudnya kan hari jalu kawamun alam nisa, tapi jawabnya dibutuhkan Gus ya. Itu gak jawaban khilaf. Khilaf itu khilaf ngakali hukum lah. Dan salah nono gunanya juga hukum bulan fatul mu'in terus dedine ngene iki. Itu tak politik gitu. Nah, karena kalau gitu kita tidak membuka babul khul'i, karena perempuan ini sudah tidak punya otoritas menceraikan. Jadi saya mohon sama Mas Edi, Mas Weda, semua tadi yang ngaji, Kang Imron, semuanya lah. Perempuan ini kadang tidak punya hak talak. Dan kadang dia korban. Tadi punya lelaki yang sayyul khuluq, ya sayyul khuluq, dan bahkan pada titik sampai sing istri suruh ngedarkan apa? Narkoba, atau disuruh menjamu lelaki. Kalau dia afifah kan tersiksa betul. Nah ini kita harus buka babul khul'i seluas-luasnya. Dan kita sebagai orang Indonesia, karena itu wilayahnya nanti di hakim, kita itu mendorong hakim-hakim agama ini mempermudah tolak. Kan kasihan. Bayangkan kalau itu anak jenengan, putri jenengan punya suami yang enggak bener, dirabekno wong saleh cek bojone wong ora dirabekno. Keterkungkungannya itu bukan ekonomi. Kalau ekonomi dunia sepele lah. Ini urusannya hukum. Itu yang ekstrim. Misalnya yang agak ada ekstrim, ya betul hanya disuruh menjajakan barang atau apa di pasar masih normal. Tapi keluarga dimuru'ah. Jadi jenis untuk orang awam nggak masalah, tapi untuk jenis di muru'ah itu masalah dari keluarga yang gawil muru'at. Misalnya itu kiai, tangan anak kiai, terus di wong lanang sing nyun sewu untuk rentene, terus kon nari bang didel ning pasar, itu kan ya sakit. Nah, hal seperti ini saya memang sengaja nih bokar ya dengan saya itu sinau fikih terbesar, terbanyak dan terbesar paling dahsyat itu bab khulu di MUN. Saya sering musyawarah sama Besofur, sama putra-putra Mbah Mun sampai era cucu-cucu Mbah Zubair yang lain. Karena bab khulu ini setelah hak perempuan tadi itu harus kita jaga, itu memang kasihan tadi. Ya jadi saya mohon nanti di beberapa fasul masail yang ringan saja lah, yang di pati itu bab khulu itu diperluas. Karena bandingannya gini, saya punya kitab fiqhun nikah namanya. Itu mengadopsi mazhab macam-macam. Alasannya jika nikah itu bandingannya sifah, maka kita harus membuka pintu seluas-luasnya meskipun tahu dhaif untuk membuka pintu nikah. Kalau bandingannya sifah, bandingannya zina. Tapi kalau melihat kaidah yuhtatu fil abdo malah yuhtatu fil ghiriha, kalau urusan menghalalkan yang satu itu harus ikhtiyatnya. Yang ketentuan ikhtiyat itu hati-hati tidak diterapkan ke ketentuan yang lain. Jadi dalam bahasa fikih masyhur yuhtatu fil abdo malah yuhtatu fil ghiriha, bahwa masalah buduk, masalah barangnya perempuan itu untuk menjadi halal itu hukumnya dibuat sedemikian ekstrim
dibanding ketentuan-ketentuan yang lain, sehingga harus ada wali, ada syahid, walinya juga harus adil, syahidnya adil, gini-gini. Tapi itu memakan dua masalah. Cara bahasa Inggris itu pisau bermata dua. Kalau terlalu syarat ini ketat, jangan-jangan malah terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi nanti dagangnya tidak sah. Jadi akhirnya ulama berdebat, yang satu suka ikhtiyat, tapi itu resikonya kalau nggak terpenuhi malah nikah ini tidak sah. Makanya di MUN diterangkan, nggak usahlah wali disyaratkan adil, nggak usahlah saya disyaratkan adil. Sementing nikah itu di depan umum. Yang zaman Nabi Sugeng itu nak ngendikan alinu hadan nikah. Yang penting nikah itu dimaklumatkan. Makanya kata Imam Malik, nikah itu tidak perlu saksi, tapi butuh iklan. Jadi sebenarnya sama madzhab Malik dan Syafi'i. Syafi'i mengatakan saksi, saksi juga bukti iklan, dimaklumatkan. Imam Malik tidak mensyaratkan saksi, tapi mensyaratkan iklan. Kaliannya dilakukan di depan apa? Umum. Tapi lagi-lagi pertanyaannya gini, sekarang yang banyak jadi korban itu perempuan. Sementara dia tidak punya wilayah apa? Tolak. Nah, maka kita sebagai kiai harus mendorong supaya gimana hak fasah itu, ya hak apa, fasah atau hulu atau apalah, atau rafa itu dipermudah. Ya, saya beri beberapa contoh yang bab faskun nikah. Ini saya baca di kitab Tauseh halaman 358. Sampai dengarin aja ini, tapi ini Syarah Mu'in sama. Jadi Fathul Mu'in itu nulisnya di Fathul Nikah itu luas sekali. Sampai di antaranya itu begini. Saya baca aja sampai dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang masalah nafkah, perempuan terlantar tidak dapat nafkah dari apa? Suaminya. Wana qala terus wa qala fi akhiri wa afta fi ma qala jam'un mutaakhiril Yaman wa qala al-alama al-muhaqqiq at-Tambadawi fi fatawihi walladzi nakhtaruhu tab'an ya'immatil muhaqqiqin annahu idza lam yakun lahu malun kama sabaqa laha al-fasxu. Jadi sekedar sing lanang kere ora iso diarep-arep niku mun asal fasah. Jadi bojone Mas Edin mun asal fasah. Mulane kalau butuh kunci mobil ngene. Mergo sekali lam yakun lahu malun niku laha al-fasxu. Wa in kana dhairul madhhab khilafahu liqouli ta'ala wa ma ja'ala alim fiddin min haras. Terus li anna madarul fasxi alal idrar wa la syakka anna ad-darar mawjudun fiha idza lam yumkin al-wusul ila nafaqah. Jadi kalau perempuan itu boleh boleh fasxu hanya karena at-tadarrur bin nafaqah. Kayak apa kalau dia tersiksa karena ngedarkan apa? Narkoba. Ya, saya ulang lagi ya, sekedar tersiksa karena apa? Nafkah nggak lancar, itu saja boleh fasakh. Apalagi ini tadarrur, merasa sakit karena yang lanang itu nakal. Nah dulu imam-imam dulu kan nggak bayangkan kenakalan lelaki itu sampai seperti itu. Jadi contohnya mau lali nafkoi, contohnya mau nyentak. Jadi ini kan ya kata beliau terus diteruskan. Iksirul fasxi huwa tadarrurul mar'ah wa huwa mawjudun la siyama ma'i sariha fa yakunu ta'duru silan faqahu muhmal sanintaha. Jadi walhasil temriki niku terus kama fi fatawi Sayyidi al-Alama as-Sayyid Abdullah bin Umar al-Alawi al-Khadrami annahu yajuzu fasxu zawja an-nikah min zawjiha hadar al-khabar bi tis'ati syurutin isaruhu bi aqallin nafaqah. Jadi isaruhu bi aqallin nafaqah saja sudah boleh apa? Fasxu. Tapi saya baca ini tidak dalam rangka mendorong fasxu yang karena nafaqah. Biasanya orang Jawa itu relatif bagus lah. Nanti bojo melarat itu udah biasa. Karena di sana yang melarat, bayi melarat jadi agak imun, agak kebal ya. Terus dari awal ya ngerti nak keluarganya sing lanang itu melarat. Jadi apa toleransi sesama miskin itu kuat sekali lah.
Tapi ini kan masalahnya ini solihatun tahta fasikin ya, solihah tahta apa? Fasik. Maka kita harus nyari solusi semudah mungkin bisa fashu, dan kita harus mendorong hakim-hakim itu mempermudah apa? Fashu. Kalau dalam konteks yang tadi sampai nyun sewu, saya itu sampai pernah nangis loh. Ada perempuan solihah itu cerita dulu ya baik-baik saja, sekarang misalnya saya itu disuruh ngedarkan narkoba misalnya, itu kan kasihan kalau mau diberi hak tolak tidak mungkin kan, karena Islam tidak memberi hak tolak pada apa? Nah maksud saya jamaah ngaji Fathul Mu'in ini seringlah diskusi itu. Nah kitab paling lengkap tentang fashun nikah itu termasuk kitab Tarsyihul Mustafidin. Ini dikarang oleh Sayyid Alawi bin Ahmad Asgaf. Ini juga muridnya Sayyid Ahmad Zaini Tahlan. Jadi karena dulu Sayyid Zaini Tahlan itu suka baca kitab Mu'in, terus murid-muridnya itu Donakriri yang Abi Bakar Sato, jadi kitab I'anatul Talibin, yang Sayyid siapa ini tadi itu Alawi bin Ahmad Asgaf itu jadi kitab Tarsyih. Ini sama-sama kitab yang luar biasa, saya dua-duanya tak pelajari. Jadi kamu itu jangan hanya debat tentang lafaz-lafaz yang tidak penting, karena itu kadang tidak kultur kita, tapi cari yang ada di kultur kita. Wong Indonesia itu namun sekolah namulai yang mbokmu itu meskipun di kitab-kitab itu kinayatun an ditolak, kalau di Indonesia itu enggak. Berkoro bojone sepetan soal kan mulai sih. Nak mulai kok nak kangen nih, mergo sepetan. Tapi kalau kowe itu suara bojoku itu kalimat yang terulang-ulang. Nah itu diperdebatkan, itu termasuk kinayah apa enggak? Makanya tadi kembali ke orang Pati tadi. Aku tak takut ya niku tiange sinten sampean kenal ya. Gak ada nomere ya, gak ada. Ya tapi tak dibodoni wong Pati ya rada mangkel ya begini. Lah nek orang Pati terus eling ibu. Tapi dia kafarah kabeh. Kok ono Pati ngaji wis tak eling wis kafarah kabeh. Sampeyan kenal tiange ya kenal Gus, lan dia telepon, kula tak ngomong, mboten usah Gus. Mboten usah. Mboten kaki kula penting, mboten usah. Tak paham mbek, sampeyan ora rasane dadi wong alim. Setelah itu diputuskan kinayah, wong butuh niate wong iku. Jadi tak takoki niate iku piye. Wah, sekarang kula ketok ngamuk, sesuk dekenan, iki surup-surup wae. Kalau sak ngawur-ngawur kula nggo Quran. Aku sekali ngomong sampean tok laknat dunya akhirat. Mboten Gusti kula. Salah kok. Sampeyan lihat itu lagu. Mboten Gusti bojo kula niku nggih sik seneng kula sik seneng. Ya sudah selesai kan, memang di kinayah itu butuh niat. Nah, ngomong-ngomong isin lah nyeritakno masalah itu sendiri mubang-mubang seakan-akan wong liya. Iku wis mati ora-ora pati pendatang. Kriminal. Ya jadi saya mohon lah itu apa? Lafaz-lafaz yang kinayah itu. Jadi kalau apa bab fashu itu ada nanti di Mu'in, ya ada kitabul fashi, tapi cari di sarah-sarah. Itu nanti kita bisa pakai mafhum awlawiyah. Awlawiyah itu jika boleh fashu hanya untuk urusan nafkah dan itu amrun dunyawiyun, hanya urusan apa? Dunya, apalagi urusan nyun sewu sampai kon ngelayani lelaki atau kon jual apa? Narkoba. Ngelayani itu tidak harus sampai zina loh. Tapi orang-orang fasik itu kan nemen kan. Misalnya istrinya disuruh ngedarkan narkoba bersama lelaki lain yang notabene juga preman. Kan gak kebayang perjalanan malam 2 hari 3 hari misalnya ngedarkan narkoba dengan lelaki yang tidak mahram, dan itu orang fasik lagi. Kayak apa perasaan si Afifah ini, perempuan yang terhormat itu? Enggak kebayang kan. Tapi kalau di hukum modern di Nyuwun Sewu dikon jadi pramugari terus di tempat-tempat yang secara umum itu orang masih yakin itu terhormat kan, masih kita tidak selonggar itu lah memberi apa hasil. Karena di pesawat itu perempuan juga apa banyak, terus punya kultur apa itu menghormati hak-hak apa perempuan, karena orang modern juga itu kan relatif baik lah apa. Terus bawaannya juga selalu di depan apa umum karena komunitas. Kalau misalnya narkoba kan bawaannya kan sendiri, masa pidana narkoba berani tampil. Bayangkan kalau itu hadhil afifah
Paham ya? Pergi kemana-mana dengan menjauh lelaki preman yang tidak mahramnya, tidak suami. Kemudian kamu tidak memberi hak nafkah, fasih.